Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nining Fatimah, mahasiswi Pasca Sarjana Pendidikan Dasar Universitas Terbuka, akan membahas tugas 1 MPDR 5302, yaitu studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Baiklah, tugas yang pertama yaitu mencari artikel jurnal nasional terakreditasi Cinta yang berkaitan dengan topik isu sosial politik dan sosial budaya. Berikut adalah artikel yang saya gunakan. Di sini karya Suryati, Ernawati, dan juga Ubabudin. Dengan judul Pendidikan sebagai Proses Sosial Budaya bagi Peserta Didik. Di sini juga saya sertakan link jurnalnya. Selanjutnya yaitu artikel yang tadi dianalisis, kemudian dicari juga poin-poin pentingnya. Berikut hasil analisis yang saya dapatkan. Jadi artikel tersebut menyajikan suatu kajian literatur, penelitian kepustakaan, yang bertujuan menjelaskan bagaimana pendidikan tidak hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai proses sosial budaya yang membentuk individu dan memelihara identitas kolektif. Penulis juga menekankan bahwa pendidik tidak bisa dipisahkan dari konteks sosial dan budaya. Penulis mengajak agar pendidikan tidak hanya mendidik intelektual, tetapi juga menjunjung nilai-nilai budaya lokal dan juga identitas sosial. Berikut adalah poin penting dari artikel tersebut. Yang pertama yaitu pendidikan sebagai proses sosial, di mana pendidikan tidak berlangsung secara individual, tetapi melalui interaksi sosial antara peserta didik, guru, dan lingkungan. Proses sosial ini membantu peserta didik menyesuaikan diri dengan norma, aturan, dan peran sosial dalam masyarakat. Selanjutnya, pendidikan sebagai proses budaya. Jadi, pendidikan berfungsi untuk melestarikan, mentransformasikan, dan mengembangkan budaya. Pendidikan juga menjadi alat untuk menyeleksi budaya mana yang sesuai dengan nilai kemanusiaan dan perkembangan zaman. Lalu hubungan timbal balik antara pendidikan dan budaya. Pendidikan dipengaruhi oleh budaya masyarakat tempat dia berkembang, misalnya nilai-nilai lokal, sistem sosial, dan juga kebiasaan. Maka pendidikan dan budaya tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling memberi bentuk dan arah. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pembentukan karakter. Melalui pendidikan berbasis budaya, peserta didik tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga berkarakter dan berkepribadian sesuai nilai luhur bangsanya. Lalu tantangan dalam pendidikan sosial budaya. Globalisasi dan modernisasi dapat menggeser nilai-nilai budaya sehingga pendidikan harus mampu menjadi filter budaya. Kemudian guru dituntut untuk kreatif mengintegrasikan unsur budaya dalam pembelajaran tanpa mengabaikan perkembangan ilmu dan teknologi. Yang terakhir yaitu ada peran guru dan lembaga pendidikan. Jadi guru dipandang sebagai agen sosialisasi dan pewaris budaya, bukan hanya sekedar penyampai pengetahuan. Pendidikan yang berakar pada budaya membantu peserta didik menjadi manusia yang beradab, beridentitas, dan adaptif terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu kaitan dengan hal yang terjadi di daerah atau sekolah tempat bekerja. Jadi di sini saya berasal dari Kota Serang, di mana jika dikaitkan dengan yang ada di Kota Serang, terdapat kegiatan peningkatan kompetensi guru bahasa daerah. Jadi memang di sini diadakan pelatihan untuk bahasa daerah yaitu bahasa Jawa Banten. Nah, di sini bahasa Jawa Banten juga termasuk ke dalam muatan lokal bahasa daerah yang wajib ada di setiap sekolah, yaitu bahasa Jawa Banten atau juga bisa disebut dengan Jaseng. Lalu ada festival bahasa ibu dan kegiatan budaya lokal.
Jadi memang untuk melestarikan di Kota Serang itu ada yang namanya Festival Bahasa Ibu. Di situ ada kegiatan berbagai macam lomba yang menggunakan bahasa daerah. Contohnya seperti ada pidato, ada juga tentang cerita, storytelling menggunakan bahasa daerah. Kemudian ada visi dan kebijakan pemerintah Kota Serang, di mana visi dari pemerintah Kota Serang itu Serang Madani, yang di dalamnya juga terdapat pelestarian budaya-budaya lokal yang terus untuk dikembangkan. Selanjutnya itu tugas yang kedua, yaitu mencari artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang berkaitan dengan topik pendidikan berwawasan multikultural. Berikut adalah artikel yang saya gunakan, karya Rianti dan juga Novitasari, dengan judul Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal bagi Siswa Sekolah Dasar. Di sini juga saya sudah sertakan link jurnalnya. Dan ini adalah hasil analisis dari artikel yang saya gunakan. Jadi artikel tersebut membahas bagaimana pendidikan multikultural dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal dalam konteks pendidikan dasar. Jadi tujuan utamanya dari penelitian ini yaitu untuk menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai kearifan lokal dapat menjadi dasar dan dalam menanamkan sikap toleransi, gotong royong, dan saling menghargai di kalangan siswa sekolah dasar. Ini adalah poin penting dalam artikel tersebut. Yang pertama, pendidikan multikultural perlu diintegrasikan dengan nilai-nilai kearifan lokal agar lebih kontekstual. Sekolah dasar adalah tahap paling tepat untuk menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Selanjutnya, guru memiliki peran penting sebagai pengembang pembelajaran berbasis budaya. Lalu kearifan lokal dapat menjadi sumber pendidikan karakter yang sejalan dengan nilai-nilai multikultural. Selanjutnya, implementasinya perlu didukung oleh kurikulum yang fleksibel dan berorientasi pada konteks sosial budaya lokal. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan hal yang terjadi di daerah atau sekolah tempat bekerja. Nah, di sini saya di Kota Serang memiliki keberagaman etnis dan budaya lokal Banten dengan nilai-nilai seperti sili asih, sili asa, sili asu, serta tradisi gotong royong dan ngeriung. Ya, ngeriung bareng-bareng gitu. Kalau di Kota Serang itu ada yang namanya tradisi ngeriung. Kemudian guru SD dapat memanfaatkan budaya Banten, misalnya tradisi debus. Nah, di sini banyak sekolah-sekolah yang ketika ada pawai budaya menampilkan yang namanya debus. Kemudian ada tarian lokal atau juga adat maulud sebagai sumber pembelajaran karakter multikultural. Kemudian penerapan pendekatan ini mendukung kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran kontekstual, penguatan profil pelajar Pancasila, dan pelibatan budaya lokal dalam proses belajar. Selanjutnya yaitu tugas yang ketiga, mencari artikel jurnal nasional terakreditasi Sinta yang berkaitan dengan topik teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dasar. Nah, berikut adalah artikel yang saya gunakan. Ini karya dari Huda dengan judul Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar. Di sini juga saya sudah sertakan link jurnal. Hasil analisis dari artikel tersebut yaitu penulis menjelaskan bahwa perkembangan TIK memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Dengan catatan, guru harus mampu beradaptasi dan mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi. Pemerintah dan sekolah perlu mendukung sarana, prasarana, serta pelatihan TIK bagi guru. Jadi TIK bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi juga menjadi strategi transformasi pembelajaran menuju era pendidikan abad ke-21.
Berikut ini adalah poin penting dalam artikel tersebut. Yang pertama yaitu perkembangan TIK berpengaruh besar terhadap dunia pendidikan. Kemudian TIK meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. TIK menumbuhkan motivasi dan minat belajar siswa. Kemudian peran guru berubah dari penyampai informasi menjadi fasilitator belajar. Kemudian tantangan implementasi TIK masih ada. Kemudian upaya peningkatan kualitas pembelajaran melalui TIK memerlukan dukungan kebijakan dan juga sarana. Kemudian jika dikaitkan dengan hal yang terjadi di daerah atau sekolah tempat bekerja. Nah, di sini digitalisasi pendidikan mulai berkembang di Kota Serang. Ya, kebetulan memang sekolah saya juga termasuk yang teknologinya sudah berkembang. Sekarang juga sudah mendapatkan smart TV, jadi sudah bisa digunakan untuk proses pembelajaran. Kemudian meningkatkan kualitas dan daya tarik pembelajaran di SD. Nah, dengan adanya teknologi ini, pembelajaran menjadi lebih berkualitas karena disajikan dengan hal yang lebih menarik dan tentunya memotivasi siswa. Kemudian kesenjangan akses teknologi masih terjadi. Walaupun mungkin ada beberapa sekolah yang masih memiliki kesenjangan akses ya. Tapi di saya alhamdulillah karena berada di tengah-tengah kota, jadi akses itu lancar gitu ya. Kemudian perlunya penguatan kompetensi guru ya, karena memang ada juga beberapa guru yang masih belum memiliki kemampuan menggunakan teknologi. Kemudian mendukung visi pendidikan Kota Serang yang inklusif dan adaptif. Nah, kebetulan juga di sekolah saya itu termasuk sekolah inklusif. Dengan adanya teknologi bisa membantu anak-anak berkebutuhan khusus dengan bantuan audiovisual melalui teknologi. Kemudian selanjutnya itu tugas yang keempat, yaitu mencari artikel yang bereputasi Scopus. Dari 3 pilihan topik, yang saya ambil adalah topik yang berkaitan dengan pendidikan berwawasan multikultural. Berikut adalah artikel yang saya pilih, karya Jayadi, Abdu, dan Basri, dengan judul A Meta-Analysis of Multicultural Education Paradigm in Indonesia. Di sini juga saya sudah sematkan link jurnalnya. Hasil analisis dari artikel tersebut yaitu, jadi artikel tersebut menegaskan bahwa pendidikan multikultural di Indonesia bukan hanya gagasan sosial, tetapi merupakan paradigma yang sudah melekat dalam konstitusi dan sistem pendidikan nasional, mencakup pelestarian budaya, keadilan, kesetaraan, persatuan, dan juga toleransi. Ini adalah poin-poin penting yang ada dalam artikel. Yang pertama yaitu paradigma pelestarian budaya. Di sini pendidikan harus menjaga dan melestarikan budaya daerah, bahasa, dan tradisi lokal sebagai identitas bangsa. Yang kedua, paradigma keadilan sosial. Jadi semua warga negara berhak atas kesempatan yang adil tanpa diskriminasi. Selanjutnya, paradigma kesetaraan. Nah, di sini menjamin akses dan hak yang sama terhadap pendidikan bagi semua golongan masyarakat tanpa memandang suku, agama, ras, atau latar belakang budayanya. Selanjutnya, paradigma persatuan dalam keberagaman. Nah, di sini menegaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika bahwa pendidikan berperan dalam memperkuat rasa persatuan di tengah keragaman. Yang terakhir, paradigma interaksi sosial. Di sini mendorong toleransi, dialog, dan interaksi harmonis antar kelompok yang ada di lingkungan pendidikan. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di tugas 1 ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.